在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, para penjaga dari dalam dan luar kota keluar dengan niat membunuh dan mengepung Wang Lin. Beberapa penjaga sudah melaporkan hal ini kepada atasan. Orang-orang yang menunggu untuk memasuki kota dengan cepat berpencar dan bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Wang Lin berkata dengan nada serius, 13 dengan cepat berjalan dengan ekspresi penuh hormat. Bahkan jika Wang Lin memarahinya, dia tidak akan mengeluh. Suara Wang Lin rendah. Pukulanmu itu salah. 13 dengan cepat berkata, di mata 13, siapapun yang tidak menghormati leluhur adalah musuhku. Hu Pao diam-diam merenung ke samping. Sebelumnya, dia agak menyesal tidak terburu-buru seperti yang dilakukan 13. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius Wang Lin, dia diam-diam menghela nafas lega. Ia merasa beruntung tidak bertindak, karena tidak baik membuat nenek moyang marah. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu menggunakan seluruh kekuatanmu pada pukulan itu, 40% kekuatannya hilang. Artinya, Anda belum sepenuhnya menguasainya. Bagaimana lagi prajurit iblis itu bisa bertahan dari serangan itu? Dia tidak akan memiliki tanda-tanda kehidupan apapun dalam dirinya saat ini jika Anda melakukannya dengan benar. 13 terkejut, tapi dia dengan cepat mengangguk dan mulai merenung. Pada saat ini, lebih dari selusin tentara iblis berkumpul di sekitar Wang Lin. Tidak ada yang tahu siapa, tapi salah satu dari mereka mengaum dan menyerang mereka dengan senjatanya. Di luar gerbang, energi spiritual iblis dilepaskan, pasir ditendang ke udara, dan niat membunuh yang kuat muncul saat tentara iblis menyerang. Para prajurit iblis ini semuanya adalah veteran perang, jadi selama perbedaan tingkat kultivasinya tidak terlalu besar, bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka pun akan tertekan oleh aura ganas mereka. Perhatikan baik-baik, meskipun pemurnian tubuh berbeda dengan mantra, masih ada beberapa kesamaan. Meskipun saya tidak menyempurnakan tubuh saya, pukulan saya akan memiliki efek yang sama. Dengan itu, Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan dengan santai melayangkan pukulan. Pukulan ini menghantam udara, tapi tak lama kemudian riak mulai menyebar dengan tinjunya sebagai pusatnya. Para prajurit iblis yang bergegas mendekat segera melambat setelah terkena riak, seolah-olah udara di sekitar mereka menjadi padat. Namun segera, riak itu bergetar hebat dan semua prajurit iblis terlempar ke belakang dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada saat mereka bergegas. Ketika mereka dipukul mundur, wajah mereka pucat dan mereka semua batuk seteguk darah. Wang Lin tidak menarik tinjunya tapi membukanya. Semua darah yang dibatukan tentara iblis tidak jatuh tetapi berkumpul menuju Wang Lin, dan segera, bola darah terbentuk di depan tangannya. Dia mendorong tangan kanannya ke depan, menyebabkan bola darah berterbangan seperti kilat ke tembok kota. Tepat pada saat bola darah hendak mendarat, dengusan dingin terdengar dari dalam gerbang. Tak lama kemudian, sosok merah tiba-tiba muncul di luar gerbang. Orang ini menunjuk ke udara, menyebabkan bola darah tiba-tiba jatuh kembali menjadi darah sesaat sebelum menabrak dinding. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia berkata, saya terkejut bertemu seseorang yang berasal dari tempat yang sama dengan saya. Lampu merah menghilang dan menampakkan seorang wanita. Setelah wanita itu muncul, tentara iblis di sekitarnya berlutut dan berkata, salam, Komandan Yao. Matanya cerah seperti burung phoenix dan mengandung sedikit niat membunuh, dan dia mengenakan pakaian serba putih. Rambut hitamnya tergerai di belakang punggungnya saat dia dengan dingin menatap Wang Lin, mengerutkan kening, dan berkata, Wang Lin. Mata Wang Lin sedikit bersinar dan dia dengan hati-hati menatapnya. Dia telah melihat wanita ini di luar Laut Roh Setan Timur. Wanita ini memiliki area tersendiri, yang membuatnya cukup menarik perhatian. Inilah alasan Wang Lin memperhatikannya. Wanita ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa, dan meskipun dia tidak berada di puncak, dia tidak jauh. Sepertinya beberapa orang di planet Tianyun mengetahui namaku. Wang Lin tersenyum dan berjalan ke depan. Dengan satu langkah ini, aura ganas tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyebar dengan gila-gilaan.
Wanita berjubah putih itu dengan dingin menatap Wang Lin, lalu dia mengerutkan kening, mundur selangkah, dan berkata, "Jadi, kamu juga berada di negeri setan langit. Kamu pasti datang ke kota iblis kuno untuk mendapatkan pahala militer juga, jadi pertarungan antara kita berdua tidak ada artinya." Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kota. Wang Lin tersenyum tipis saat dia berjalan melewati gerbang kota. 13 dan Hu Pao segera mengikuti. Kecepatan wanita berjubah putih itu tidak terlalu cepat. Dia tidak pergi langsung ke kota tetapi menuju alun-alun, dan di alun-alun ada barisan transfer raksasa. Ada tentara iblis yang menjaga barisan transfer. Ketika mereka melihat wanita itu, mereka semua berlutut dan sangat hormat. Di dalam susunan transfer, wanita itu berbalik dan dengan dingin berkata kepada Wang Lin, "Ikuti saya untuk bertemu dengan Jenderal Sayap Kiri. Di kota iblis kuno, hanya Jenderal Iblis yang bisa memberimu posisi." Wang Lin mengangguk dan berkata kepada 13 dan Hu Pao, "Kalian berdua menungguku di dalam kota." Dengan itu, dia memasuki susunan transfer. Saat dia masuk, susunan transfer diaktifkan, dan Wang Lin serta wanita itu menghilang dalam gelombang cahaya putih. Setelah sedikit ketidaknyamanan karena diangkut, Wang Lin kembali normal dan melihat sekeliling ke tempat dia diteleportasi. Dia segera menyadari sebuah bangunan megah yang menembus langit. Ini adalah istana raksasa, dan ada patung raksasa di dalamnya yang seolah menembus langit. Itu adalah patung pria kuat yang mengenakan baju besi, dan melepaskan aura iblis yang kuat. Seluruh langit diaduk oleh aura iblis ini, menciptakan pusaran di awan. Wanita berjubah putih keluar dari barisan transfer dan berkata, "Tuan Jenderal Iblis, saya telah membawa orang itu ke sini." Saat dia selesai berbicara, ledakan tawa hangat datang dari dalam istana. Tak lama kemudian, tiba-tiba sesosok tubuh melompat turun dari patung raksasa itu. Sosok ini sangat cepat dan cepat mendekat sebelum berhenti di langit. Orang ini terlihat normal, tapi dia mengeluarkan aura seseorang yang kuat. Dia mengenakan jubah ungu, lengannya sangat besar, dan dia mengeluarkan aura memerintah hanya dengan berdiri di sana. Matanya bersinar seperti obor saat dia melihat Wang Lin dan tersenyum. "Jadi kamu adalah orang asing yang menyerang tentara iblisku di luar tembok?" Murid Wang Lin menyusut tanpa disadari. Orang ini telah menarik energi spiritual iblisnya sepenuhnya ke dalam tubuhnya, sehingga orang normal tidak akan bisa menyadarinya. Tetapi dengan kultivasi Wang Lin, dia tahu bahwa orang ini sangat kuat. Jumlah energi spiritual iblis di dalam orang ini kuatnya beberapa ratus ribu peringkat. Jika orang ini tidak sekuat seorang kultivator ascendant, dia sangat dekat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ekspresinya tetap tenang dan dia dengan serius berkata, "Ya." Mata pria kekar itu menjadi serius dan dia tertawa. Dia melangkah maju, melayangkan pukulan, dan berkata, "Bagus. Kalau begitu biarkan jenderal ini melihat keterampilan apa yang kamu miliki." Pukulan ini bergerak seperti kilat, tapi anehnya tidak mengeluarkan suara. Meskipun bertabrakan dengan udara, kekuatan itu menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak menunjukkan keterkejutan apapun di wajahnya saat dia mengangkat ibu jari kanannya dan menekannya ke udara. Jari kematian, mata wanita berjubah putih itu berbinar. Area 100 kaki di sekitar Wang Lin dipenuhi kematian seolah-olah seluruh kehidupan di area itu telah diserap oleh jari. Saat dia menggunakan jari kematian, terdengar suara keras di udara antara dia dan pria kekar itu. Wang Lin terpaksa mundur 3 langkah dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian memandang pria kekar di langit. Pria itu menarik tangan kanannya dan tubuhnya sedikit bergoyang. Matanya bagaikan kilat saat dia berkata, "Bagus, jenderal ini menggunakan gravitasi untuk mendapatkan keuntungan darimu. Dengan jari itu, kamu memenuhi syarat untuk menjadi penatua di bawahku." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, "Saya tidak ingin posisi batin." Wajah pria kekar itu menjadi serius lalu dia tersenyum. "Pemahamanmu tentang negeri roh iblis melampaui ekspektasiku. Anda tahu perbedaan antara posisi dalam dan luar." Dalam ingatan Luo Yun, leluhurnya memberitahunya tentang posisi dalam dan luar. Sesepuh dan semacamnya adalah posisi dalam tanpa ada tentara di bawah mereka. Hanya mereka yang memiliki posisi luar, seperti komandan, yang memiliki pasukan di bawah komandonya.
Kaisar Iblis berkata bahwa kami dapat memberi Anda orang asing posisi apapun selama Anda memiliki kemampuan. Anak kecil, jika kamu menginginkan posisi luar, maka kamu harus mengeluarkan kemampuanmu yang sebenarnya, dan jari itu tidak cukup kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menjadi fokus dan berkata, kamu dapat melanjutkan. Pria kekar itu mengungkapkan sedikit kekaguman. Dia tidak membuang waktu saat dia melayangkan pukulan sebelum dengan cepat menarik tinjunya kembali untuk melemparkan pukulan lainnya. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia melancarkan 10 pukulan. Ruang di sekelilingnya mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, namun ruang di sini sangat kokoh, sehingga tidak runtuh hanya dengan 10 pukulan. Jika kamu bisa menahan 10 niat pertempuran yang runtuh, kamu bisa menjadi komandan utama. Pria kekar itu mengeluarkan raungan keras saat tangannya terulur. Seolah-olah dia telah mencapai kehampaan, meraih ruang yang runtuh, dan melemparkannya ke Wang Lin. 10 niat pertempuran yang runtuh ini bukanlah sesuatu yang bersifat jasmani, melainkan bagian dari kehampaan. Itu berisi semua aura iblis dari 10 pukulan sang jenderal iblis dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. 10 pukulan akan menyebabkan ruang runtuh sebanyak 10 kali, 1 pukulan pada setiap pukulan. Pada keruntuhan ke-10, mantranya akan menjadi sangat kuat. Mantra semacam ini sangat langka bahkan di seluruh dunia budidaya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi hal seperti ini. Hampir seketika niat pertempuran 10 runtuh mulai terbang menuju Wang Lin, dia bisa melihatnya. Matanya tiba-tiba bersinar terang, dan dengan satu langkah, dia berdiri tegak seperti pohon pinus berumur 10.000 tahun. Dia tidak menggunakan harta sihir apapun, tapi gas abu-abu mulai bergerak di lengan kanannya dan seni pembantaian surgawi digunakan. Pada saat yang sama, dia menunjuk dengan telunjuknya dan menggunakan mantra jari iblis. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi energi spiritual iblis dan mengembun di jari telunjuknya. Dari 3 mantra pembunuhan, 2 yang pertama, jari kematian dan jari iblis, sering digunakan oleh Wang Lin. Kekuatan mereka tidak cukup untuk mengancam para penggarap ascendant dan hanya bisa digunakan untuk menekan para penggarap transformasi jiwa. Namun ketika Si Tunan menggunakan jari kematian dan jari iblis, kekuatan mereka sangat mengejutkan, bahkan para penggarap ascendant akan dibunuh oleh mereka. Selain perbedaan tingkat kultivasi antara Wang Lin dan Si Tunan, terdapat juga intisari jari kematian dan jari iblis. Ketiga mantra pembunuhan ini diciptakan oleh Si Tunan, jadi tentu saja bersifat iblis. Kecuali seseorang memiliki hati iblis, mustahil mempelajari esensinya. Dan Dao Wang Lin sangat berbeda dengan Dao Si Tunan. Jadi, ketika Wang Lin menggunakan kedua mantra ini, mereka kekurangan perubahan dan fleksibilitas. Sebenarnya, ada mantra lanjutan untuk kedua mantra ini, tetapi karena Si Tunan menyadari perbedaannya, dia tidak mengajarkannya kepada Wang Lin. Bukan dia yang pelit, tapi seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan besar Dao Wang Lin diubah. Mantra terakhir dari 3 mantra pembunuh, jari dunia bawah, jauh lebih kuat daripada 2 mantra lainnya, dan kekuatannya sangat mendekati mantra surgawi berkualitas rendah. Ketika Si Tunan mengajarkannya kepada Wang Lin, dia sangat khawatir. Alasan dia begitu khawatir bukan hanya karena mantranya cukup kuat untuk mengancam para penggarap ascendant, tetapi juga karena jika Wang Lin menggunakannya terlalu banyak, itu akan mempengaruhi hati Dao-nya dan perlahan-lahan membawanya ke jalur iblis. Mantra terakhir berbeda dari 2 mantra lainnya. Tanpa mantra lanjutan, Wang Lin bisa menggunakannya sebanyak yang dia inginkan tanpa mempengaruhi hati Dao-nya. Namun mantra ketiga berbeda. Tidak ada mantra lanjutan, dan semua kekuatan hanya ada pada mantra itu sendiri. Si Tunan memberitahu Wang Lin semua ini sebelumnya, dan inilah mengapa selama bertahun-tahun, Wang Lin hanya menggunakannya sekali dalam pertempuran melawan saudara ke-6 divisi ungu, Chen Tao. Di antara 3 mantra pembunuhan, mantra terakhir adalah mantra pembunuhan yang sebenarnya. Niat pertempuran 10 runtuh diciptakan dalam kehampaan dan merupakan bagian dari surga. Itu tidak berwujud, dan itu adalah pukulan yang berisi kekuatan penuh sang jenderal iblis. Niat tinjunya begitu kuat hingga bisa menembus kehampaan dan membunuh seseorang. Saat Wang Lin menjulurkan jari telunjuknya, energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak gila-gilaan,
kemudian berubah menjadi energi spiritual iblis dan berkumpul di ujung jarinya. Hampir dalam sekejap, jarinya dikelilingi oleh cahaya hitam pekat yang bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Jenis warna hitam ini adalah energi spiritual iblis murni. Pada saat jari telunjuk Wang Lin menunjuk, dia merasakan tinju mengerikan itu melayang di udara, dan pada saat ini, keruntuhan pertama tiba. Seolah-olah seluruh langit runtuh dan titik pusatnya adalah Wang Lin. Aura destruktif dengan cepat datang dari segala arah dan mendarat di tubuh Wang Lin. Cahaya hitam bersinar terang dan energi spiritual surgawi di tubuhnya berputar seperti orang gila. Tiba-tiba, cahaya hitam di jari telunjuknya meluas hingga menutupi seluruh tubuhnya. Suara yang menggetarkan surga bergema di seluruh kota iblis kuno. Wajah Wang Lin menjadi pucat, dan dia terjatuh beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Jari telunjuk kanannya sedikit gemetar dan mati rasa sepenuhnya. Kekuatan destruktif yang mendarat di tubuhnya dengan cepat mundur seperti air pasang, tapi kemudian dengan cepat menyerangnya kembali dengan kekuatan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keruntuhan kedua telah tiba. Kecepatan keruntuhan kedua beberapa kali lebih cepat daripada keruntuhan pertama, dan terjadi dari segala arah hampir seketika setelahnya. Jari telunjuk kanan Wang Lin masih gemetar. Kekuatan jari iblis hanya bisa membantunya menahan keruntuhan pertama. Ini jelas bukan mantra yang bisa digunakan oleh seorang kultivator transformasi jiwa. Bahkan di antara para kultivator ascendan, hanya 1 dari setiap 10 yang bisa menggunakan mantra semacam ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Kekuatan keruntuhan kedua 10 kali lebih besar dari kekuatan keruntuhan pertama. Pada saat ini, langit dalam jarak 10.000 kaki menjadi gelap seolah-olah sedang terjadi badai pasir. Bahkan pusaran tanpa akhir di atas istana pun terjadi. Wang Lin meraung pelan, lalu 2 helai gas abu-abu muncul di tangannya dan bergerak seperti 2 naga. Pada saat ini, dia menggunakan seni pembantaian surgawi tanpa ragu-ragu. Kedua helai gas abu-abu itu keluar dan menerobos penghalang sonik, tapi mereka segera bertemu dengan kekuatan keruntuhan kedua. Kekuatan keruntuhan kedua sangat kuat. Setelah serangkaian suara gemuruh, kedua helai gas abu-abu itu tidak hancur. Sebaliknya, mereka runtuh membentuk pusaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Kekuatan keruntuhan kedua mendarat di gas abu-abu dan dengan cepat melemah. Di saat yang sama, niat membunuh dengan cepat keluar dari pusaran abu-abu. Niat membunuh ini sangat mengejutkan, dan memberi orang perasaan bahwa hal itu dapat membunuh makhluk surgawi dan penguasa. Niat membunuh secara paksa membuka jalan berdarah melalui kekuatan keruntuhan kedua. Ia menggunakan niat membunuh yang menggemparkan untuk memaksa kekuatan keruntuhan kedua kembali. Pada saat yang sama, Wang Lin mengambil langkah dan maju seperti meteor. Pada saat yang sama ketika tangan kanannya terulur, pusaran abu-abu tiba-tiba menghilang, berubah kembali menjadi 2 helai gas abu-abu di tangan kanan Wang Lin. Mengembun, dengan suara gemuruh, 2 helai gas abu-abu dengan cepat mengembun menjadi pedang sepanjang 7 inci di tangan Wang Lin. Dengan pedang di tangan, tubuh Wang Lin mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Saat ini, Wang Lin sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Tidak ada lagi suasana surgawi di sekelilingnya, itu digantikan oleh niat membunuh. Saat ini, dia seperti iblis pembantai. Dia memegang pedang pembantaian dan melangkah ke dalam kehampaan menuju Jenderal Sayap Kiri. Jenderal Sayap Kiri berseru, lalu matanya berbinar dan dia berkata, "Bagus. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang memutuskan untuk menyerang selama niat pertempuran 10 runtuhku. Mari kita lihat apakah kamu dapat melewati 8 keruntuhan berikutnya dan tiba di hadapanku." Pada saat ini, wanita berjubah putih, putri leluhur darah Yao Shiksu, masih berdiri di kejauhan, sedikit mengernyit. Ketika dia tiba di kota iblis kuno 3 tahun lalu, dia dikalahkan oleh mantra ini. Mantra ini sangat kejam, dan dengan budidayanya, dia hampir gagal pada keruntuhan keempat. Jika bukan karena mantra darah yang diajarkan ayahnya, dia tidak akan mampu menahan keruntuhan kelima. Meski begitu, dia akhirnya kalah pada keruntuhan ke-8. Namun, Jenderal Sayap Kiri sulit dibaca, dia memberinya gelar komandan. Wang Lin mengungkapkan jalan pembantaiannya saat dia menyerang Jenderal Iblis itu dengan pedang. Namun, masih ada 8 keruntuhan antara dia dan Jenderal Iblis.
Keruntuhan ketiga memiliki kekuatan 10 kali lipat dari keruntuhan kedua. Diam-diam menekan Wang Lin dari segala arah seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Mata Wang Lin menjadi merah dan niat membunuhnya menebal. Dalam menghadapi keruntuhan ketiga ini, dia tidak memiliki keinginan untuk mundur dan malah dipenuhi dengan keinginan untuk berperang. Dengan pedang pembantai di tangannya, dia berteriak, "Hancurkan aku, keruntuhan ketiga." Pedang pembantai memancarkan cahaya abu-abu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Cahaya abu-abu ini memanjang lebih dari 10 kaki dan mengelilingi Wang Lin, lalu dia menerobos seperti meteor. Kekuatan satu pedang dapat mengejutkan langit dan mengalahkan makhluk gaib. Keruntuhan ketiga yang datang dari kehampaan dibelah secara paksa, memungkinkan Wang Lin untuk menembus dan menyerang langsung ke arah Jenderal Iblis. Mata Jenderal sayap kiri semakin berbinar dan dia tersenyum. Bagus. Saat Wang Lin menyerang, keruntuhan keempat tiba. Semakin lama keruntuhannya, semakin cepat keruntuhan berikutnya akan datang, dan kekuatan mereka juga akan semakin kuat. Saat ini, keruntuhan keempat 1000 kali lebih kuat dari keruntuhan pertama. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh para penggarap transformasi jiwa normal. Kemunculan keruntuhan keempat langsung menyebabkan langit berubah warna. Bahkan pusaran di atas istana mulai berputar seolah tidak mampu menahan kekuatan keruntuhan keempat. Keruntuhan keempat melanda Wang Lin dan kekuatan pembunuh yang diciptakan Wang Lin dengan pedang segera runtuh. Keruntuhan keempat dengan kekuatan 1000 kali lebih besar dari keruntuhan pertama tidak mungkin dilawan kecuali seseorang mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Tubuh Wang Lin terbelah dari pedang pembantaian, dan pada saat yang sama, kekuatan keruntuhan keempat datang padanya seperti longsoran salju. Jika keruntuhan keempat adalah gelombang yang mengamuk, maka Wang Lin akan menjadi satu-satunya perahu di laut. Wajah Wang Lin sangat pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangannya. Saat ini tubuhnya sedang diremas oleh suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa menahan keruntuhan keempat ini dengan kekuatannya sendiri. Jika dia memiliki lebih banyak gas abu-abu, dia mungkin bisa menerobos. Namun, dalam 4 tahun ini, meskipun dia telah membunuh banyak orang, seni pembantaian surgawi sangat sulit untuk berhasil. Selain seni pembantaian surgawi, dia seharusnya bisa menerobos dengan jari dunia bawah. Namun, jari dunia bawah adalah kartu asnya yang sebenarnya, dan di tanah roh iblis yang berbahaya ini, dia tidak mau dengan mudah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, Wang Lin memperlihatkan ekspresi tekad saat dia melepaskan pedang pembantaian, yang kemudian terurai kembali menjadi 2 helai gas abu-abu. Kemudian dengan cepat memasuki tubuhnya melalui lengannya dan 2 simbol dengan cepat muncul di dahinya. Kedua simbol tersebut kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya untuk membentuk pertahanan 2 segel kekuatan hidup. Tepat pada saat ini, keruntuhan keempat tiba. Kekuatan bencana alam, kekuatan yang 1000 kali lebih besar dari yang pertama kali datang. Pada saat ini Wang Lin dengan jelas merasakan niat pertama dari keruntuhan keempat. Di dalam niat pertama terdapat semacam keyakinan. Mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Cahaya ini jarang muncul di mata Wang Lin dalam beberapa ratus tahun terakhir. Pada saat ini, dia merasakan keyakinan di dalam niat pertempuran 10 runtuh. Keyakinan ini datang dari keyakinan untuk selalu menang di medan perang yang penuh darah, itu terbentuk dari keinginan semua orang yang mati atau dikalahkan oleh teknik ini. Kekuatan keyakinan ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Lin. Sementara tubuh Wang Lin menahan kekuatan keruntuhan keempat, jiwanya menderita akibat keyakinan dalam keruntuhan keempat. 10 keruntuhan biasanya merupakan batasnya, tapi teknik ini sebenarnya berkembang menuju keruntuhan ke-11. Alasan Jenderal Sayap Kiri menggunakan teknik ini padaku adalah untuk mengalahkanku dengan itu, untuk menyerap keyakinanku, dan dengan demikian meningkatkan kekuatan teknik ini. Alasan mengapa Ten Collapse Battle Intent begitu kuat adalah karena keyakinan di dalamnya. Semakin banyak orang yang dia bunuh dan kalahkan dengannya, semakin kuat jadinya. Rasa frustasi tanpa sadar muncul di hatinya. Namun, saat perasaan ini mulai tumbuh, perasaan itu segera dihancurkan oleh Wang Lin. Tubuhnya terlempar ke belakang dengan kekuatan besar dan langsung mendarat di tanah sejauh 1000 kaki. Saat dia mendarat, tubuhnya terbalik dan kukunya menggesek tanah, menimbulkan suara yang tajam.
Wang Lin mundur lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Saat ini, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi oleh simbol di dahinya. Simbol ini segera runtuh dan menghilang setelah menahan kekuatan keruntuhan keempat. Saat ini hanya ada setengah simbol yang tersisa di dahinya, dan itu hanya memancarkan cahaya abu-abu redup. Saat ini hanya setengah dari segel kehidupan yang terbentuk dari seni pembantaian surgawi yang tersisa, sisanya telah hilang. Cahaya keemasan pada umumnya mata sayap kiri menghilang dan dia dengan tenang berkata, sudah sangat sulit untuk melawan kekuatan keruntuhan keempat dengan budidaya transformasi jiwa tahap tengah Anda. Anda bisa mundur? Tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan posisi Panglima, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan posisi Komandan. Satu-satunya posisi untukmu adalah yang lebih tua. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan penghinaan, kata-katanya menunjukkan penghinaan. Mata Wang Lin bersinar terang. Niat pertama yang terkandung dalam 10 keruntuhan mewakili puncak semangat sang jenderal. Bagi seorang kultivator, betapa halusnya hati Dao seseorang. Hati Dao menyatu dengan jiwa asal dan menyebabkan jiwa asal berevolusi. Maka hanya akan ada satu keyakinan dalam tubuh seseorang. Iman ini sangat kuat dan bahkan dapat mengubah langit dan bumi. Itu adalah mantra iman. Mantra iman, Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya dan melihat jenderal dari sayap kiri. Tatapannya dalam seolah mengandung kebijaksanaan dan pencerahan. Tatapan Wang Lin berangsur-angsur menjadi semakin terang. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan menggunakan jari iblis sekali lagi. Itu adalah gerakan yang sama persis, mantra yang sama persis. Tetapi ketika Wang Lin menggunakannya untuk kedua kalinya, itu benar-benar berbeda. Di mata jenderal sayap kiri, gerakannya sangat berbeda dari sebelumnya. Cahaya yang menghilang dari mata sang jenderal kembali dan bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ini, jenderal sayap kiri segera menyadari perbedaannya dan mau tidak mau memperhatikannya. Yao Qikue, yang berdiri di kejauhan, menatap lurus ke arah Wang Lin. Ada badai di hatinya, dan dia teringat kata-kata ayahnya. Ayahnya, leluhur darah, menaruh banyak perhatian pada Wang Lin. Aura iblis keluar dari tubuh Wang Lin dan membentuk kabut hitam samar setinggi 3 kaki di sekelilingnya. Di dalam kabut hitam, mata Wang Lin perlahan menjadi suram. Kesuraman ini dipenuhi dengan rasa dingin dan sifatnya sangat jahat. Mantra iman, mantra yang aku gunakan sejauh ini hanyalah cangkang. Karena tanpa keyakinan, aku tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat jari telunjuk kanannya. Dia kemudian tiba-tiba menunjuk ke langit. Satu jari untuk mempertanyakan surga. Saat ini, pusaran di atas istana tiba-tiba menghilang. Seluruh langit kemudian ditutupi oleh awan hitam, awan dengan cepat menjadi lebih gelap dan bahkan tampak ada hantu yang melolong di dalamnya. Satu jari iblis. Energi spiritual iblis memenuhi area tersebut. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin tidak bergerak tetapi diam-diam menjadi energi spiritual iblis. Energi spiritual iblis ini sangat berbeda dengan energi spiritual iblis yang terbentuk ketika energi spiritual surgawi didaurkan. Rambut Wang Lin secara misterius mulai tumbuh dan mencapai lututnya dalam sekejap mata. Seluruh pribadinya tidak lagi lembut tetapi dipenuhi aura kekerasan. Di dahinya, 6 tanda setan muncul. Energi spiritual iblis di sekelilingnya dengan cepat menjadi sangat padat dan menyebar dari 3 kaki hingga 100 kaki. Segala sesuatu dalam jarak 100 kaki darinya kini dipenuhi dengan energi spiritual iblis yang mengamuk. Energi spiritual iblis ini menjadi padat hingga menjadi titik api hijau dan tersebar membentuk lingkaran di tanah. Bagian dalam dan luar tubuhnya dipenuhi oleh energi spiritual iblis. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan aura tirani dan niat membunuh yang gila-gilaan. Tepat pada saat ini, setengah dari segel kekuatan hidup di belakang 6 tanda setan tampaknya telah menyatu dengan Wang Lin dan dengan cepat mulai tumbuh. Hampir dalam sekejap, itu berubah dari setengah segel kehidupan menjadi segel kehidupan yang lengkap. Saat segelnya selesai, dengan cepat menyebar dan mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin. Wang Lin maju selangkah. Gerakannya tidak cepat, tapi dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju jenderal sayap kiri di langit. Cahaya keemasan di mata sang jenderal semakin kuat, dan dia berteriak, menarik.
Kamu adalah orang pertama yang mendapat terobosan berdasarkan niat pertempuran 10 runtuhku. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat menahan keruntuhan kelima ini. Keruntuhan kelima tiba-tiba datang dari kehampaan setelah Jenderal Iblis selesai berbicara. Keruntuhan kelima ini 10 kali lipat kekuatan keruntuhan keempat. Saat itu muncul, suara gemuruh bergema seolah-olah pembalasan terjadi di sekitar 10.000 kaki. Suaranya sangat keras sehingga seluruh kota iblis kuno dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menghadapi keruntuhan kelima dengan jari iblis. Jari telunjuk kanannya tiba-tiba menekan ke depan, lalu seluruh energi spiritual iblis berkumpul di ujung jarinya dan tiba-tiba berubah menjadi api iblis. Kekuatan sebenarnya dari jari iblis digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Api iblis di sekitar jarinya meluas tanpa henti, membentuk lautan api iblis di sekelilingnya. Wang Lin kemudian mengambil satu langkah dan terbang ke udara. Jari telunjuk kanannya menyerang ke depan langsung ke arah Jenderal Iblis. Pada saat yang hampir bersamaan, keruntuhan kelima muncul, namun dihentikan oleh api iblis. Saat dihentikan, Wang Lin menyerang dengan jari iblis, dan setelah serangkaian suara gemuruh, dia menerobos. Saat ini dia hanya berjarak 100 kaki dari Jenderal Iblis. Keruntuhan keenam muncul tak lama setelahnya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekuatan keruntuhan keenam. Setelah muncul, jarak 100 kaki antara Wang Lin dan Jenderal Iblis mulai runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang terbuka. Kekuatan keruntuhan keenam tiba-tiba turun. Ekspresi Wang Lin masih suram, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak menarik jarinya dan tubuhnya terus bergerak maju. Keruntuhan keenam muncul dari kehampaan dalam bentuk cincin cahaya dan mendekati Wang Lin. Namun, saat itu menyentuh jari Wang Lin, dia dengan lembut berkata, "Transformasi setan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, jari telunjuknya mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam memanjang dari jarinya dan menutupi seluruh lengan kanannya. Cahaya hitam terus menyebar dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Saat lingkaran cahaya mendekat, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi oleh cahaya hitam ini. Tubuhnya tampak seperti bayangan, dan dengan satu langkah dia menembus lingkaran cahaya yang merupakan keruntuhan keenam. Pada saat dia menerobos, keruntuhan keenam hancur. Cahaya keemasan di mata umum sayap kiri bersinar terang dan dia berteriak, "Sungguh orang asing. Jenderal ini benar-benar meremehkanmu. Aku akan menunggumu di sini, masih ada 4 keruntuhan." Iman pada mantramu adalah keyakinan bahwa kamu akan memperoleh kemenangan. Itu terbentuk dari kemauan dan semangat setiap orang yang kalah dari teknik Anda ini. Saya tidak memiliki kultivasi untuk menembus 10 keruntuhan Anda, tetapi saya tahu bahwa kunci untuk mematahkan teknik Anda bukanlah kultivasi tetapi keyakinan. Untuk mematahkan keyakinanmu, aku berubah menjadi iblis dengan jari ini dan menggabungkan keyakinan ini dengan jari iblisku. Jadi, jari iblisku sekarang sepertinya memiliki jiwanya sendiri. Sekarang ini bukan kompetisi kultivasi kita, tapi pertarungan keyakinan kita. Saat Wang Lin dengan tenang mengatakan ini, dia mengambil satu langkah ke depan. Keruntuhan ketujuh telah tiba. Pada saat keruntuhan ketujuh muncul, mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, "Beri jalan." Dengan dua kata ini, keruntuhan ketujuh yang akan muncul sepertinya menjadi nyata dan tiba-tiba runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad, dan ada api iman yang menyala di dalamnya. Yang membuat hatinya tetap teguh adalah semangat jari iblis. Meskipun dia hanya mengucapkan dua kata, itu mengandung keyakinannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu bukanlah keyakinan pada pembantaian atau kemenangan, itu adalah keyakinan, pola pikir setan. Pola pikir iblis adalah menentang langit, menentang apapun yang diinginkan orang lain, mencuri kehidupan, menghancurkan dao orang, melakukan apapun yang Anda inginkan, dan berjalan di jalur iblis. Ekspresi umum sayap kiri akhirnya berubah. Saat pertama kali melihat Wang Lin, dia tidak pernah menganggapnya sebagai apapun. Hanya ketika Wang Lin menerobos 3 keruntuhan pertama, barulah dia memandangnya dengan benar. Namun, kegagalan pada keruntuhan keempat masih sesuai ekspektasinya. Disinilah jalan Wang Lin berhenti, dan dia bukanlah orang yang dicari Kaisar Iblis. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa orang di hadapannya akan memperoleh pencerahan setelah keruntuhan keempat.
Pencerahan orang ini mengubahnya menjadi iblis. Meski begitu, dia tetap hanya menaruh sedikit perhatian dan tidak terlalu memikirkannya. Dalam pikirannya, meskipun pencerahan semacam ini jarang terjadi, pencerahan itu akan terhenti pada keruntuhan ketujuh. Namun, ketika Wang Lin menghancurkan keruntuhan ketujuh hanya dengan 2 kata, ini menarik perhatiannya sepenuhnya dan membuat ekspresinya berubah. Dia segera mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan besar sejak awal dan dia telah meremehkan orang ini. Dengan statusnya, belum ada sesuatu pun yang layak mendapat perhatian penuh selama beberapa ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang menarik perhatiannya dalam ribuan tahun.